Bab 2374 Faktor Genetik Drucker 1. Perkataan Zhang Yi bagaikan muatan kedalaman yang dijatuhkan di danau yang tenang, mengadu gelombang pasang di ruang bayangan dan di hati Brian dan Da Vinci di dunia nyata. Mata Brian melebar, lidahnya terjulur, sambil bergumam. 2 lembar kertas. Sebuah lubang. Antimateri, Guk. Meskipun sebagian besar isinya belum dapat ku mengerti, rasanya kau telah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, bos besar. Secara naluriah ia bisa merasakan bahwa hal ini tampaknya jauh lebih penting daripada tulang-tulang daging yang suka disembunyikannya. Namun, jika dibandingkan dengan produk silikon yang diberikan Fatih kepadanya, keduanya sama saja, hampir tidak bisa dibedakan. Profesor Leonardo da Vinci terdiam cukup lama. Melalui lensa mata berteknologi tingginya, aliran data berkelebat, bertabrakan, dan tersusun kembali dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyilangkan tangannya, tubuhnya gemetar, dan meskipun dia mencoba untuk terlihat tenang, suaranya masih menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan kegembiraannya. Seorang jenius. Bukan, sebuah ide yang diilhami oleh Tuhan. Jika model ini benar, maka sebagian besar fondasi fisika, ilmu energi, dan bahkan filsafat yang ada perlu ditulis ulang. Apa yang kita pelajari di masa lalu mungkin hanya permukaan yang menutupi hal yang sebenarnya. Zhang Yi, nilai kata-katamu jauh melebihi esensi 1000 atau bahkan 100 epsilon. Itu benar sekali, sangat benar sekali, tepat sekali. Ini menjelaskan banyak paradoks di bidang ilmiah. Alasan mengapa kecepatan cahaya tak terlampaui adalah karena ada aturan dari Sang Pencipta yang membatasinya. Namun, jika kita dapat melampaui permukaan alam semesta dan memasuki alam semesta ini, kita dapat melampaui semua ini. Bahkan, melakukan perjalanan melintasi waktu melalui lubang cacing yang memungkinkan lompatan spasial. Profesor Leonardo da Vinci berjongkok di sudut, berbicara sendiri, tampak seperti orang gila. Hanya seseorang yang ahli dalam penelitian ilmiah, seperti Yang Sinsin yang dapat memahami mengapa dia begitu sangat bersemangat. Meskipun Yoker, Yang Xia, dan yang lainnya tidak dapat sepenuhnya memahami makna mendalam di baliknya, mereka telah memahami dari melihat ekspresi hikmat Profesor Leonardo da Vinci dan Yang Sinsin, bahwa ini adalah penemuan yang benar-benar sangat inovatif mengenai fondasi keberadaan mereka. Di tengah suasana kaget dan merenung ini, sebuah suara yang tenang dan sedikit lesu, dipenuhi dengan pesona kuno yang tak berujung, tiba-tiba bergema jauh di dalam kesadaran Zhang Yi, dan bergema jelas di seluruh ruang bayangan. Kau hebat sekali bisa menyadari hal ini. Zhang Yi tersenyum dan mendongak. Suara itu adalah milik Ling. Pendekar pedang dari rasi Han ini adalah makhluk kuno yang ada di dimensi alternatif Zhang Yi dalam wujud manusia. Dia cukup jarang berbicara atas inisiatifnya sendiri. Dia hanya memberikan jawaban singkat saat Zhang Yi mengajukan pertanyaan. Namun kali ini, dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Apakah ini efek dari pecahan eter asli milik Zheng Lou? Namun, pada saat ini, suaranya mengandung keterkejutan yang tidak tersamarkan. Sebuah pikiran terlintas di benak Zhang Yi, dan dia pun menenggelamkan kesadarannya ke dalam area dimensi alternatif yang khusus diperuntukkan bagi Ling. Gadis berambut perak dan bermata merah itu melayang tanpa bersuara di udara. Matanya yang seolah telah melihat melalui pasang surut zaman yang tak terhitung jumlahnya, menatapnya dengan saksama. Ling, apakah kamu setuju dengan tebakanku? Tanya Zhang Yi. Ling tidak menjawab langsung, tetapi perlahan berkata, ini tidak sederhana. Selama berabad-abad, hanya segelintir makhluk yang mampu menyentuh misteri, fondasi. Alam semesta yang diciptakan Sang Pencipta terlalu sempurna. Begitu sempurnanya sehingga kebanyakan makhluk, begitu tenggelam dalam kekuatan penampakan sehingga mereka lupa bertanya tentang sumbernya. Ia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, nadanya menjadi serius dan bahkan memperingatkan. Namun, Zhang Yi, kau harus mengerti hal ini. Memata-matai atau bahkan mencoba memanfaatkan kekuatan alam semesta ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Kekuatan itu adalah fondasinya, sumbernya, tetapi juga mewakili kekacauan dan ketidakterbedaan. Kekuatan itu tidak selembut dan terkendali seperti pecahan-pecahan eter. Jika Anda tidak hati-hati, reaksi baliknya akan cukup untuk meruntuhkan Anda dan segala sesuatu di sekitar Anda sepenuhnya, mengembalikan Anda ke keadaan partikel paling primitif. Ia menatap Zhang Yi, seolah mencoba melihat ke dalam jiwanya. Kau perlu menemukan keseimbangan sempurna antara kedua kekuatan ini, seperti berjalan di atas tali di jurang tak berdasar, untuk benar-benar menguasainya, alih-alih ditelan olehnya. Saat ini,
Kau baru melihat keberadaan tali itu, kau masih jauh dari berjalan di atasnya. Zhang Yi mengangguk dengan serius, peringatan Ling bertepatan dengan firasatnya sebelumnya tentang keseriusan bahaya itu. Namun dia tidak takut. Sebaliknya, matanya bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Risiko tinggi seringkali berarti imbalan tinggi, terutama di dunia apokaliptik ini di mana kekuatan adalah kunci untuk bertahan hidup. Dia tiba-tiba teringat teori melahap Samael, dan kemudian, memikirkan bahaya yang disebutkan Ling. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia bertanya dengan nada agak menggoda. Ling, jadi maksudmu Drucker, dewa raksasa Samael, dan yang lainnya mengikuti jalan ini dengan panik menyerap kekuatan, batu fondasi? Pantas saja mereka begitu kuat dan gila. Apa mereka mencoba memulai lagi, menciptakan alam semesta baru, dan tidak mengakui sang pencipta sebagai pemimpin mereka? Haha, tak heran dari generasi pertama hingga generasi ke-6 kita, semua ras manusia dari berbagai era harus bersatu untuk menghajarnya. Ini adalah upaya untuk menumbangkan hukum dasar yang ditetapkan oleh sang pencipta. Ketika Ling mendengar godaan Zhang Yi yang rendah hati namun penuh wawasan, dia terdiam sejenak, dan wajahnya yang selalu acuh tak acuh tampak berkedut sedikit. Ia berkata perlahan. Analogimu sederhana, tetapi dalam beberapa hal tidak salah. Yang dicari para dewa Druk bukanlah kembali ke asal mereka, melainkan menemukan makna keberadaan mereka sendiri. Mereka enggan menjadi pengamat sang pencipta. Mereka percaya bahwa ciptaan sang pencipta hanyalah belenggu, ilusi. Dan ini memang telah menyentuh tabu sang pencipta. Menghancurkan mereka tidak bisa terelakkan. Zhang Yi menangkap informasi kunci dalam kata-kata Ling itu. Ia melembutkan raut wajahnya yang menggoda dan menanyakan pertanyaan yang selama ini terngiang di benaknya. Ling, bagaimana dengan kami? Generasi ke-6 kami tampaknya yang paling lemah dalam sejarah. Mengapa sang pencipta membuat manusia semakin terpuruk? Atau adakah tujuan khusus di balik semua ini? Dia menggunakan kata itu secara langsung. Bagi kalian, peradaban kuno, kami bagaikan bayi yang baru belajar berjalan. Apakah sang pencipta mengharapkan kami, yang begitu lemah ini, untuk mengalahkan para druker yang hampir seperti dewa? Rahasia apa yang tersembunyi dalam diri kami? Pertanyaan ini juga membuat semua orang di ruang bayangan menahan napas. Inilah pertanyaan utama mengenai asal-usul dan nasib seluruh kelompok etnis mereka. Ling kembali terdiam cukup panjang, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Di dimensi alternatif itu, waktu seakan berhenti, hanya rambut peraknya yang bergoyang lembut dalam aliran energi yang sunyi. Akhirnya, ia mengangkat mata merahnya, tatapannya menembus batas dimensi alternatif, seolah melihat ke dalam relung jiwa Zhang Yi yang terdalam. Suaranya rendah dan jelas saat ia berbicara, kata demi kata. Karena, jauh di dalam urutan genetik generasi ke-6 kalian, terdapat materi genetik Drucker. Bab 2375 Faktor Genetik Drucker 2. Apakah itu kebenarannya? Kata-kata ini bagaikan sambaran petir. Zhang Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun agak terkejut, ia tetap tenang. Dia telah berspekulasi tentang kemungkinan hal ini. Peradaban kuno menggambarkan para Drucker sebagai berikut dalam catatan sejarah mereka. Mereka ganas dan kuat, dengan vitalitas yang sangat ulet. Bahkan jika sang pencipta menggunakan segala cara yang dimilikinya, menurunkan gletser yang tidak mencair selama jutaan tahun, menjatuhkan meteorit dari kedalaman angkasa, melepaskan banjir besar, dan menggeser lempeng benua. Meskipun demikian, keluarga Drucker masih mampu bertahan hidup. Tidak peduli berapa kali, tidak peduli seberapa kuat peradaban atau ras yang diciptakan sang pencipta, bahkan jika kaum Drucker awalnya ditekan, mereka akan selalu mampu melawan. Rasa ketahanan dan keuletan ini sangat mirip dengan yang dimiliki manusia generasi ke-6. Keserakahan, keuletan, dan ketahanan. Bukankah ini persisnya sifat-sifat Zhang Yi dan kelompoknya? Di tengah-tengah kiamat, mereka berjuang dan bangkit dari kesulitan berkali-kali. Sekarang, sudah ada 2 peradaban kuno yang telah dihancurkan oleh Zhang Yi dan kelompoknya. Jika ras seperti itu dibiarkan tumbuh selama miliaran tahun, mereka pasti akan membangkitkan kekhawatiran sang pencipta. Mereka adalah sel kanker di alam semesta ini. Di dalam ruang bayangan, desahan keheranan kolektif bergema di udara. Mata Profesor Leonardo da Vinci terbelalak kaget, tetapi dia segera menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Kita benar-benar keturunan keluarga Drucker? Ini mengejutkan. Brian segera melompat dan menggonggong dengan keras. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba membeku.
Hei, kalian keturunan Drucker, apa hubungannya denganku? Aku anjing. Setelah mengetahui hal ini, ia menghela napas panjang. Sialan, aku hampir berempati dengan kalian. Youker menutup mulutnya, dan Yang Xia hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Bahkan Yang Xin, yang biasanya tanpa ekspresi, sedikit berkedut di matanya yang dalam. Apakah kumpulan gen generasi ke-6 mengandung unsur-unsur seperti para Drucker? Kebenarannya begitu mengejutkan hingga hampir membalikkan semua pemahaman mereka. Mereka adalah alat yang digunakan Sang Pencipta untuk melenyapkan pemberontakan, namun darah pemberontak mengalir dalam nadi mereka. Zhang Yi segera tenang, pikirannya berpacu, petunjuk yang tak terhitung jumlahnya mulai terhubung satu persatu. Jadi, itulah sebabnya aku bisa menyerap esensi tiran gila dengan relatif mudah? Kenapa aku bisa beresonansi dan melawan polusi mental Samael? Kenapa aku bisa samar-samar merasakan kekuatan alam semesta ini? Karena kita berasal dari asal yang sama. Ling membenarkan dugaan Zhang Yi. Yah, kalian adalah kumpulan kontradiksi, ciptaan Sang Pencipta yang paling rumit dan paling berisiko. Dia menggabungkan garis keturunan musuh bebuyutannya ke dalam wadah baru, mungkin untuk memahami lawannya, dan mungkin untuk menciptakan pembersih yang lebih sempurna, atau mungkin dia memiliki tujuan yang lebih dalam yang bahkan kita tidak dapat pahami. Dia menatap Zhang Yi dengan ekspresi rumit. Sekarang, apakah kau sudah mengerti? Yang kau hadapi bukan hanya dewa-dewa Druk eksternal, tapi juga naluri dan kegilaan bangsa Druk yang tersembunyi jauh di dalam darahmu sendiri. Cara menyeimbangkan, mengelola, dan bahkan melampaui garis keturunan itu, mungkin akan menjadi kunci apakah kalian dapat bertahan hidup dan menemukan jawaban yang sebenarnya. Informasi itu sangatlah banyak, dan Zhang Yi butuh waktu cukup lama untuk memprosesnya. Namun, tatapannya yang tertuju pada kedalaman hutan menjadi semakin tajam. Jalan di depannya masih diselimuti kabut tebal, tetapi setidaknya ia telah memperoleh pemahaman yang lebih mendasar tentang dirinya dan 6 generasinya. Mengenali diri sendiri selalu menjadi langkah pertama untuk mengalahkan semua musuhnya. Kebenaran yang diungkapkan Ling membangkitkan gelombang dalam hati Zhang Yi yang bertahan cukup lama. Diskusi dalam ruang bayangan itu berangsur-angsur mereda, karena setiap orang butuh waktu untuk memproses rahasia yang menggemparkan ini. Ini mengenai asal-usul mereka sendiri. Pikiran Zhang Yi berpacu sangat cepat, menghubungkan kata-kata Ling, bisikan Samael, dan berbagai petunjuk yang didapatkannya dari masa lalu. Suatu rantai logika yang jelas perlahan terbentuk dalam pikirannya. Jadi begitu. Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya tajam bagaikan pisau. Sang Pencipta menciptakan generasi ke-6 kita, dan alasan mengapa dia memilih untuk menggabungkan gen orang-orang Drucker adalah karena dia sangat menghargai vitalitas mereka yang hampir abadi dan ulet. Ini seperti mencangkok gen gulma yang paling membandel ke tanaman, berharap varietas baru akan mempertahankan kemampuan pengendalian tanaman, sekaligus memiliki kemampuan bertahan hidup seperti gulma. Dia menatap tangannya, seolah-olah dia bisa melihat rahasia yang tersembunyi jauh di dalam gennya. Dia butuh pisau yang cukup kuat untuk bertahan apapun yang terjadi, untuk menyelesaikan tugas yang hampir mustahil, yaitu melenyapkan para Drucker. Karena kita telah mewarisi kegigihan para Drucker dalam diri kita, yang membuat kita sulit untuk dibasmi sepenuhnya. Namun, nada bicaranya segera berubah menjadi dingin dan mengejek. Namun, Sang Pencipta jelas meninggalkan rencana cadangan. Dia memberi kita jiwa-jiwa Drucker, tetapi hanya memberi cangkang yang lemah dan ringkih. Ini seperti mencoba membunuh gajah dengan mengusir semut. Semut mungkin kecil, dan mereka mungkin berhasil jika bekerja sama, tetapi seekor semut pada akhirnya tidak akan mampu menandingi seekor gajah. Dia ingin kita berhasil sekaligus takut jika kita berhasil. Kita akan menjadi entitas yang lebih merepotkan daripada keluarga Drucker, spesies baru dengan kegigihan keluarga Drucker, tetapi tidak sepenuhnya di bawah kendalinya. Pengurangan ini membuat atmosfer di ruang bayangan terasa berat lagi. Jika memang demikian, maka situasi mereka tidak saja berbahaya, tetapi juga menyedihkan. Mereka bekerja untuk seorang majikan yang ingin mereka menang, dan mungkin menghancurkan mereka jika mereka menang. Pikiran yang bahkan lebih menakutkan, seperti ular berbisa yang dingin, diam-diam melingkari pikiran Zhang Yi. Jadi, setelah Drucker, paku ini, telah sepenuhnya dimakan oleh kita semut, dan kita kehilangan kegunaannya, apa yang akan dilakukan Sang Pencipta terhadap kita? Akankah dia membiarkan kita hanyut? Atau, seperti alat pembersih, memusnahkan kita juga? Kemungkinan besar itu yang terakhir, pikir Zhang Yi. Pikiran itu membuat bulu kuduknya merinding.
Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, seakan berusaha mengusir spekulasi gelap itu dari benaknya. Masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Sekalipun kita sudah menebak tujuan Kagago, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak punya kekuatan untuk melawan? Ucapnya dalam hati, dan tatapannya kembali tegas. Tugas paling mendesak adalah bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan memiliki kekuatan yang memadai, kita dapat bersuara dalam perubahan apapun di masa depan. Jika tidak, kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi pion. Ia menenangkan diri dan kembali fokus pada kenyataan. Hutan matahari gelap penuh bahaya, dan ia tak mampu berlama-lama mengkhawatirkan masa depan. Kita sudah cukup beristirahat, saatnya berangkat. Mendengar instruksi itu, Brian segera bersemangat, menempelkan hidungnya ke tanah dan dengan hati-hati mengamati jejak samar kehidupan yang tersisa di udara. Di sini, aroma Vengu dan gadis buta itu masih ada. Meski lebih samar, tapi arahnya benar. Bab 2376 Faktor Genetik Drucker 3. Kedua orang dan anjing itu melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan yang gelap dan menakutkan. Pemandangan di sekitarnya menjadi semakin sunyi, dengan pohon-pohon yang bengkok perlahan-lahan digantikan oleh bebatuan yang bergerigi, dan tanah yang mengeras. Pilar-pilar batu hitam menjulang tinggi ke angkasa, dan jauh di dalam hutan matahari gelap terdapat jalan setapak pegunungan yang curam dan terjal, naik turun, lapis demi lapis, seakan-akan seseorang telah memasuki kerajaan pegunungan yang menjulang tinggi. Untungnya, Brian ada di sana untuk memandu mereka. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan tersesat di sini hanya karena mengandalkan penglihatan saja. Setelah berjalan beberapa saat, Brian tiba-tiba berhenti dan mengendus keras tumpukan gumpalan hitam tak dikenal di pinggir jalan itu. Guk! Itu baunya, itu kotoran, itu dari sekitar 3 hari yang lalu. Fatisu, yang bersembunyi di balik bayangan Zhangyi, mendengar kata-kata Brian melalui saluran internal, dan tak dapat menahan diri untuk menggodanya dengan ucapannya yang nakal. Ya ampun, Tuan Bulu, kau harus menciumnya baik-baik, mungkin itu sesuatu yang enak. Tapi aku peringatkan kau, betapapun penasarannya kau, jangan coba-coba menggigitnya, benda-benda di hutan matahari gelap ini mungkin terkutuk. Gas bokong. Brian begitu marah hingga bulunya berdiri. Ia berbalik dan memamerkan giginya, meraung ke arah bayangan Zhangyi. Kau pikir aku sama putus asanya denganmu? Aku hanya memakan makanan anjing premium yang dibuat khusus oleh Nona yang Xia. Aku tidak akan memakan makanan aneh seperti ini meskipun diberikan gratis. Kalau kau terus bicara omong kosong, lain kali aku akan menggosokkan air seniku ke kaki celanamu. Keluarlah dan lawan aku 1 lawan 1. Kalau kau memang mampu, datang dan lawan aku 1 lawan 1, dan lihat apakah aku akan menggigitmu atau tidak. Fatisu, yang tidak terpengaruh oleh ejekan itu, menggelengkan kepalanya sambil menyeringai kesal dan berkata, "Terus kenapa kalau kamu pukul aku dan aku balas pukul kamu? Itu tidak akan mengubah kebiasaanmu." Lelucon yang tak terduga itu membuat semua orang merasa sedikit lebih rileks, dan suasana tegang pun mereda secara signifikan. Zhangyi tertawa terbahak-bahak. Lelucon yang tidak berbahaya seperti itu, memang merupakan cara yang terbaik untuk mencairkan suasana selama petualangan yang menegangkan. Kotoran ya? Jadi, milik siapa itu? Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Brian berkata dengan penuh keyakinan. Itu milik gadis kecil itu. Mendengar hal ini, Zhangyi diam-diam menyilangkan lengannya. Kau nampaknya agak mesum. Guk guk guk. Brian melompat ke sana kemari dengan marah, memamerkan giginya ke arah Zhangyi untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Tidak, kaulah yang menyuruhku melakukan pekerjaan ini, dan sekarang kau mengeluh tentangku. Memangnya ada apa dengan perempuan? Apakah perempuan tidak perlu buang air besar? Itu salah paham, itu prasangka. Di sini tidak ada toilet. Apa dia harus menahannya terus-menerus kalau tidak buang air di alam bebas? Bagaimana kalau dia sakit karena menahannya? Brian berdiri dan menerjang 2 cakar besarnya ke arah Zhangyi. Zhangyi segera menangkap kedua cakar yang sedang menerjangnya. Baiklah, aku mengerti. Kendalikan emosi dan nafsu makanmu. Ngomong-ngomong, sekarang setelah kita memastikan kita berada di jalur yang benar, ayo kita lanjutkan perjalanan. Nafsu makan? Brian terdiam sejenak, lalu menyadari bahwa Zhangyi sedang membicarakan hal itu, dan menggonggong dengan marah untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, setelah Zhangyi setuju untuk menenangkannya kembali, ia menciptakan pacar anjing yang sangat realistis untuk Brian, yang akhirnya membuat Brian patuh setuju untuk terus bekerja.
Brian terus menundukkan kepalanya sepanjang jalan, mencari aura benih api dan tulang terbakar. Ia berkata dengan puas. Oh, ini rasanya, sungguh menyegarkan. Setelah mereka selesai buang air besar, karena tidak ada kondisi yang baik untuk membersihkannya, masih ada sisa-sisa tinja di tubuh mereka. Baiklah, tunjukkan saja jalannya, jangan bicara omong kosong. Aku ingin muntah. Guk guk guk. Sialan, jangan gigit aku, nanti gigimu akan patah. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer lagi, medan mulai menanjak, dan mereka tiba di kaki pegunungan hitam yang luas. Jalan pegunungan itu terjal, hanya ada jalan sempit yang berkelok-kelok ke atas, diapit oleh dinding batu hitam yang curam. Di tikungan jalan yang relatif terbuka, sesuatu yang tidak biasa menghalangi jalan. Patung batu itu tinggi, berbentuk manusia, dipahat seluruhnya dari batu hitam yang sama dengan gunung. Patung itu berdiri dengan tenang di tengah jalan, seolah telah berdiri di sana selama jutaan tahun. Ukiran batu itu dibuat dengan sangat kasar, dan hampir tak dikenali sebagai gambaran seorang satria berbaju zirah lengkap, memegang pedang salib besar dengan kedua tangannya. Wajahnya buram dan tertutup lapisan debu tebal. Patung batu itu muncul sangat tiba-tiba dan sama sekali tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Ada sesuatu di sana. Brian segera menundukkan badannya dan menggeram memperingatkan. Mata yang sinsin langsung menajam, dan bayangan boneka jatuh muncul di belakangnya. Zhang Yi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tenang, dan kemudian dengan hikmat memeriksa ukiran batu itu, membandingkan gambarnya dengan informasi dalam basis data. Dia dengan cepat mengingat kembali informasi yang tersebar tentang hutan matahari gelap, yang diperolehnya dari Daolan dan Gu Cheng sebelum keberangkatannya. Semakin banyak Anda mengamati, semakin dekat gambar patung tersebut dengan orang dalam informasi. Pedang besar dua tangan berbentuk salib sangat mencolok. Ini adalah mantan komandan ksatria Kekaisaran Bulan Gelap, yang menghilang ke hutan matahari gelap setelah kegagalan pemberontakan kekaisaran. Tepat saat dia memeriksa basis data itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Retak. Retak. Suara retakan samar namun jelas terdengar dari permukaan ukiran batu. Debu tebal pada ukiran batu itu berjatuhan berhamburan, dan retakan menyebar dengan cepat di permukaannya bagaikan jaring laba-laba. Mundur. Zhang Yi berbicara perlahan, dan pada saat yang sama, medan kekuatan pertahanan yang menyeluruh langsung terbuka, melindunginya, Yang Xin-Xin, dan Brian di dalamnya. Di bawah pengawasan ketat ketiganya, bongkahan besar cangkang batu hitam di permukaan patung batu itu terkelupas, memperlihatkan wujud aslinya di dalamnya. Itu bukanlah batu, tetapi baju besi hitam yang berkilau dengan kilau logam dingin. Akhirnya, semua cangkang batu terjatuh dan sesosok nyata muncul di hadapan mereka. Tingginya lebih dari 2,5 meter dan ditutupi baju besi hitam tebal bergaya antik dan penuh goresan. Helm itu berbentuk seperti dua tanduk setan yang melengkung ke belakang, dan di balik pelindungnya terdapat kegelapan pekat, dengan hanya 2 titik cahaya merah menyala yang berkelap-kelip di dalamnya. Pedang besar berbentuk salib hitam di tangannya telah menanggalkan penyamaran batunya, memperlihatkan bila pedang dingin berbahan logam dengan energi merah tua yang berdenyut, seperti urat-urat di permukaannya. Aura yang berat, menindas, dan syarat kematian terpancar dari orang ini, tak lain dan tak bukan adalah aura yang sama seperti tiran gila yang pernah mereka temui sebelumnya. Tatapan Zhang Yi menjadi waspada. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh suku bulan dan penampilan khas di hadapannya, ia hampir yakin akan identitas pihak lain. Mantan komandan ksatria pemberontak Kekaisaran Bulan Gelap. Bayangan? Zhang Yi memanggil nama itu dengan suara berat, nadanya penuh dengan kewaspadaan. Ksatria berbaju zirah hitam, Ying Hui, perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk, mata merahnya di balik topeng terpaku pada Zhang Yi. Ia tidak langsung menjawab, melainkan hanya mengangkat pedang salib besar di tangannya sedikit, mengarahkan ujung pedangnya ke arah Zhang Yi dan 2 orang lainnya. Tindakan itu sendiri merupakan deklarasi perang terbaik. Pertempuran baru yang sengit tampaknya tak bisa terelakkan,